Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perlakuan khusus benih atau bibit dan penanaman tanaman hias. Setelah sebelumnya kita belajar tentang perbanyakan tanaman hias, di mana kemarin perbanyakan tanaman hias itu ada vegetatif dan juga generatif. Nah, untuk beberapa hasil atau bahan tanam dari perbanyakan tersebut, ada beberapa tanaman yang harus dilakukan perlakuan khusus benih atau bibit sebelum dilakukan penanaman. Nah, tujuan perlakuan benih itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah mematahkan masa dormansi benih. Di sini biasanya berlaku pada benih-benih atau bahan tanam dari perbanyakan generatif atau biji, di mana biji ini biasanya mengalami masa dormansi pada kadar air tertentu. Nah, untuk benih itu bisa tumbuh atau membangunkan masa dormansi tersebut, maka harus dilakukan tujuan perlakuan khusus. Tujuan yang kedua adalah mempercepat terjadinya proses perkecambahan. Ada beberapa tanaman yang memerlukan waktu cukup lama untuk tumbuhnya akar atau berkecambah. Nah, untuk mempercepat prosesnya itu bisa dilakukan dengan perlakuan benih tersebut. Nah, dengan perbanyakan vegetatif pun di sini bisa juga dilakukan perlakuan benih supaya mempercepat tumbuhnya akar. Nah, yang terakhir adalah mencegah atau mengendalikan terikutnya patogen pada benih. Nah, di sini biasanya berlaku untuk perbanyakan baik vegetatif maupun generatif. Biasanya dilakukan perendaman fungisida ataupun misalkan dengan antiseptik baik garam supaya tidak terhindar dari bakteri. Nah, untuk teknik perlakuan benih ada secara fisik, yaitu dengan perendaman air hangat atau suhu rendah. Di sini juga bisa berfungsi untuk mematahkan masa dormansi benih. Kemudian secara mekanis itu mengikir, mengguncang benih, menggosok atau melubangi kulit benih. Nah, tujuannya di sini biasanya itu untuk mematahkan dormansi benih. Kemudian ada juga secara kimiawi, yaitu pemberian ZPT, di mana ZPT ini zat pengatur tumbuh ini berfungsi untuk mempercepat perkecambahan atau tumbuhnya perakaran pada tanaman. Dan juga dengan pemberian fungisida ataupun antiseptik, nah itu berfungsi untuk mencegah terjadinya patogen. Selanjutnya ada penanaman tanaman hias. Nah, di sini sebelum penanaman tentunya kita harus mengetahui kriteria dan persyaratan bibit yang baik atau siap tanam. Yang pertama, tumbuh sehat, subur dan seragam, kemudian cukup umur sesuai dengan jenis tanamannya, struktur perakarannya baik, akar tunggang harus lurus dan juga cukup panjang, kemudian calon batang juga lurus dan tidak patah. Nah, adapun beberapa teknik penanaman biasanya ada yang bibitnya itu langsung tanam dan ada juga bibit yang memerlukan penanganan sebelum tanam. Yang pertama ada yang pengistirahatan, kemudian perendaman dan juga penyiraman. Nah, teknik penanaman sendiri sebetulnya ada penanaman bibit langsung atau ada juga yang penanaman ulang atau repotting. Biasanya repotting ini dilakukan pada tanaman-tanaman yang memiliki fase tanaman yang cukup panjang. Nah, biasanya itu repotting ini dilakukan tujuannya untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada akar agar bisa tumbuh lebih optimal, sehingga perlu dilakukan repotting dari polybag atau misalkan pot yang kecil ke yang lebih besar. Nah, sekian penjelasan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.